Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kakak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Kak. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Amin. sebelum kita beranjak ke sesi konseling, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri dulu ya, supaya lebih saling kenal gitu ya. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Siti Arisa. Kamu bisa panggil saya Kak Ica atau Kak Arisah ya. Saya berasal dari kota Cirebon, Kecamatan Gempol, dan saya di sini sebagai konselor yang akan menemani kamu pada hari ini. Nah, sekarang giliran kamu nih untuk memperkenalkan diri kamu. Oke, silakan memperkenalkan diri kamu dulu ya. Baik Kak, perkenalkan nama saya Shibro. Saya dari Palimanan, Cirebon. Oke, halo si bro. Halo. Tadi kita sudah saling memperkenalkan diri ya. Nah, supaya lebih kenal lagi nih, tadi kamu sudah mendengar pastinya dan mungkin sudah ingat tadi nama saya siapa? Boleh disebutkan ulang? Kak Ica. Oke, betul. Kamu bisa panggil aku Kak Ica ataupun Kak Arisa ya. Oke, terima kasih ya si Bro sudah memperkenalkan diri kamu. Sebelum kita mulai, saya akan mengirim Google Formulir mengenai kontrak konseling nih kepada kamu melalui room chat ya. Nanti kamu langsung isi saja ya. Oke, sebentar saya akan kirimkan terlebih dahulu ya. Oke, sudah saya kirimkan. Silahkan kamu isi terlebih dahulu ya, si bro. Baik Kak. Baik sudah Kak, udah diisi. Sudah diisi? Iya, Oke, baik. Oh ya, sebelum kita lanjut, saya ingin meminta izin kepada kamu nih, si bro. Buat sesi konseling kita ini akan direkam. Bagaimana? Apakah kamu berkenan? berkenan Kak. Oke. Eh, jika berkenan, apakah wajah kamu boleh saya rekam dengan jelas? Boleh Kak. Oke, baik. Terima kasih ya, karena rekaman ini akan saya gunakan sebagai praktek konseling. Oke, kita lanjut saja ya. Mengenai kontrak konseling, saya akan membacakan sedikit mengenai kontrak konselingnya. Yang sebagian sudah saya share melalui Google Formulir. Oke, di sini saya akan menyampaikan bahwa percakapan ini bersifat rahasia. Semua yang kamu sampaikan di sini akan dijaga dengan aman. Dan saya tidak akan membagikan tanpa seizin kamu. Satu lagi, bahwa mengenai waktu konseling, kita akan menikmati waktu sesi konseling pada hari ini selama 15 menit ya. Dan jika waktunya tidak mencukupi, saya akan mengatur atau kita akan mengatur jadwal kembali untuk sesi konseling berikutnya. Begitu ya. Apakah si Bro siap untuk melanjutkannya? Baik Kak, siap dilanjutkan. Oke, terima kasih ya si Bro. Sama-sama. Oke, langsung saja ya kita mulai. Kalau boleh saya tahu, hal apa yang belakangan ini sering membuat kamu tuh merasa terbebani atau tidak nyaman? Eh, saya merasa terbebani dari kesulitan beradaptasi dengan anak-anak sekitar gitu Kak. Rasanya seperti terasingkan dan juga minder dengan teman-teman yang punya latar belakang yang berbeda juga dengan saya.
Oke, saya paham ya, itu pasti berat. Berada di lingkungan baru yang memang bisa membuat kita itu merasa tidak nyaman atau tidak nyambung begitu ya. Nah, kalau kamu biasanya bagaimana sih cara menenangkan diri ketika perasaan itu muncul, perasaan ketidaknyamanan itu muncul itu kamu bagaimana? Hmm, biasanya saya ketika perasaan itu muncul, saya ibadah, Kak. Kemudian mengaji Al-Quran, tapi kadang tetap aja rasa nggak enakan itu ada, Kak. Masya Allah ya, itu sudah langkah yang sangat baik. Dan saya juga senang mendengarnya ketika kamu tuh punya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika kamu sedang merasa cemas atau sedang merasa tidak nyaman gitu ya. Nah, tapi saya ingin tahu lebih dalam lagi nih, kalau boleh tahu atau kalau kamu boleh cerita lebih detailnya, kapan sih biasanya rasa cemas itu muncul? Atau misalnya saat kamu mau berangkat kuliah, atau saat berinteraksi dengan teman, kapan sih rasa cemas itu muncul? Eh, biasanya muncul itu ketika saya mau masuk kelas atau saat mau ngobrol gitu sama teman-teman yang belum saya kenal gitu. Oh, oke. Jadi rasa cemas itu lebih sering muncul ketika kamu berada pada situasi sosial atau saat berinteraksi begitu ya. Kalau Iya, kamu Kak. coba ingat lagi, apa sih hal yang biasanya terlintas di pikiran kamu pada saat itu? Kalau yang terlintas dalam pikiran saya itu kalau saya itu nggak cukup baik gitu, Kak. Kemudian takut salah ngomong, bener nggak ya kita ngomong kayak gini, takut salah, suka bikin takut nyakitin hati orang gitu, Kak. Kemudian suka takut nggak nyambung sama obrolan mereka gitu, Kak. Karena saya dari kecil dididik untuk nggak bermain dengan sosial gitu, Kak. Di rumah aja. Ya minder juga, Kak. Ya teman-teman kita yang udah bisa tapi kita belum gitu. Oke, saya paham ya. Jadi ada pikiran yang muncul dulu sebelum rasa cemas itu datang ya. Iya, Itu Kak. tuh wajar banget. Banyak orang yang merasakan hal yang sama ketika berada di lingkungan baru. Itu langkah yang sangat baik. Beribadah memang bisa jadi sumber kekuatan kita. Setiap orang tuh punya cara masing-masing dalam menghadapi masalah. Dan tidak ada yang salah, yang penting sesuai dengan nilai yang diyakini dan tidak merugikan diri sendiri. Oke, di sini sekarang saya punya dua gambar nih. Nanti coba kamu pilih ya. Oke, sebentar saya akan bagikan gambarnya kepada kamu. Sebentar ya. Apakah gambarnya sudah terlihat sih, Bro? Eh, sudah, Kak. Oke, di sini ada gambar ke satu. Di sini menggambarkan seseorang sedang duduk sendirian. Lalu saya punya gambar yang kedua nih. Nah, di sini tuh ada sekelompok orang sedang rame-rame bersama teman-temannya.
Nah, kira-kira gambar mana sih yang paling menggambarkan perasaan kamu akhir-akhir ini? Gambar kedua atau gambar ke satu? Saya akhir-akhir ini memilih gambar yang pertama, Kak, karena ngerasa sendirian aja. Oke, berarti kamu lebih memilih gambar yang pertama karena merasa sendirian dan agak terpisah dari lingkungan begitu ya. Kalau Iya, melihat gambar kedua yang rame-rame tadi sama teman-teman, apa sih yang terlintas di pikiran kamu? saya pengen gitu, Kak, bisa kayak gitu, bisa ngumpul sama temen, bisa akrab sama temen, ya pada umumnya temen yang ada gitu, Kak, bisa happy. Tapi dengan keterbatasan saya yang ini, saya sulit sendiri gitu buat ikut gabung. Kadang buat ngobong susah, seakan-akan saya yang paling aneh gitu, Kak. Oke, saya paham ya, paham sekali. Jadi ada keinginan untuk bisa lebih dekat dengan teman-temannya, Iya, tapi masih tertahan oleh rasa minder kamu, begitu ya? iya, Itu benar. hal yang wajar banget sih, apalagi di lingkungan yang baru. Yang penting kamu tuh sudah punya kesadaran dan niat untuk berubah. Itu langkah awal yang sangat berharga. Nah, di dalam Islam ada doa pendek yang sangat powerful nih, yang bisa menenangkan ketika hati kamu tuh sedang merasa cemas. Doanya itu seperti ini, tolong kamu dengarkannya. Lalu setelah itu kamu ikuti ya. Baik, Dengarkan, Kak. dengarkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah Hasbunallah wa ni'mal wakil. wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil ini memiliki arti. Yang artinya adalah cukuplah Allah menjadi penolong kami dan dia sebaik-baik pelindung. Kamu bisa coba ulang baca ini kapan saja ketika kamu tuh sedang merasa gelisah, merasa cemas begitu ya. Baik. Kamu masih ingat doanya kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, bagus sekali. Oke. Eh, Sekarang, kalau perasaan kamu saat ini digambarkan dengan emoji yang akan saya kirimkan, kamu bisa memilih ya. Bentar, saya akan bagikan terlebih dahulu emojinya kepada kamu. Si bro, apakah emojinya sudah terlihat? Udah, Kak. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Di sini ada 6 emoji. Ada yang warna biru, orange, hijau, kuning, merah, ungu. Nah, di sini kamu pilih emoji mana sih yang menggambarkan perasaan kamu saat ini. Eh, aku milih warna orange, Kak. Oke, kamu pilih warna orange ya. Oke, bentar saya akan kembali dulu ke. Oke, tadi kamu memilih warna orange yang berarti itu suasananya sedih gitu ya. Oke, suasananya berarti kamu masih agak berat ya. Semoga setelah sesi konseling ini kamu bisa perlahan-lahan berubah jadi emoji yang ceria dan menenangkan. Insya Allah ya. Oke, selain doa, kamu juga bisa loh coba dengan journaling. Menulis tiga hal kecil yang kamu syukuri setiap malam.
Hal itu tuh bisa membantu pikiran kamu lebih positif. Dan perlu kamu tahu, setiap orang itu datang dari latar belakang yang berbeda. Budaya mereka berbeda, keluarga mereka berbeda, dari agama yang berbeda. Jadi, wajar aja kalau cara adaptasinya juga berbeda. Yang penting, kamu itu tetap menghargai diri kamu sendiri, eh, menghargai dan menghormati perbedaan orang lain. Oke, di sini saya punya sedikit saran yang boleh kamu gunakan dan boleh juga tidak ya. Di sini saya punya saran. Coba deh kamu mulai dari hal kecil. Yang pertama, kamu berkenalan dengan satu teman setiap minggunya. Jadi misalnya minggu sekarang kamu coba berinteraksi atau berkenalan dengan teman yang misal dia namanya A, berkenalan dengan A minggu ini. Coba kamu perlahan-lahan membangun hubungan yang baik dengan si A ini. Lalu minggu depannya lagi, kamu coba berkenalan dengan si B dan coba membangun hubungan yang baik, hubungan pertemanan yang baik dengan si B ini ya. Lalu selain itu, selain kamu berkenalan dengan teman-teman yang berbeda, coba deh kamu ikut kegiatan yang sesuai dengan minat kamu, yang ada di sekitar kamu ya. Misalnya kamu suka futsal, coba deh kamu ikut futsal bareng teman-teman satu jurusan ataupun berbeda jurusan begitu ya. Dan selain itu jangan lupa selalu berdoa dan juga bersyukur. Karena Allah itu pernah berfirman bahwasanya seperti ini. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kehidupan. Yang artinya apa? Apapun yang kamu hadapi sekarang, insya Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Oke? Dapat dipahami sih bro? Dapat dipahami, Kak. Oke, baik. Kita sudah berada di penghujung sesi ya. Dari obrolan kita hari ini, apa sih satu hal yang menurut si bro paling bermanfaat? Eh, langkah kecil yang saya lakukan setiap harinya. Maaf sih bro, kurang terdengar dengan jelas. Bisa Langkah langkah. kecil yang dilakukan setiap harinya. Oke, bagus. Masya Allah, itu luar biasa. Semoga Allah selalu memberi kemudahan pada setiap langkah kecil kita di kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah juga memberi ketenangan dalam hati kita untuk bisa lebih baik lagi dalam menjalani hidup begitu ya. Oke, terima kasih si bro sudah terbuka dan berbagi cerita pada hari ini bersama saya. Oke, saya akhiri sesi konseling kita dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.